Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi bersama Ibu dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang himpunan. Adapun kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini yaitu menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Kita akan masuk pada bagian yang pertama, yaitu tentang pengertian himpunan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar atau menggunakan istilah kelompok, kumpulan, kelas, atau gugus untuk mengungkapkan suatu kumpulan objek atau benda tertentu. Nah, istilah ini dalam matematika dikenal sebagai himpunan. Nah, himpunan itu sendiri adalah kumpulan objek-objek atau benda yang didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas. Dalam hal ini yang dimaksud didefinisikan dengan jelas adalah dapat ditentukan dengan tegas benda apa saja yang termaksud dan yang tidak termaksud dalam suatu himpunan. Contoh, kumpulan hewan berkaki 4 yang merupakan anggota, misalnya kerbau, kuda, sapi. Yang bukan anggota misalnya ayam, itik. Jadi kumpulan ini adalah himpunan karena jelas batasannya. Kemudian yang berikut contoh lain, kelompok bilangan yang merupakan faktor dari 12. Nah, yang merupakan anggota adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Yang bukan anggota misalnya 5, 7, 8, 9, 10, dan 11. Jadi kelompok ini juga merupakan himpunan karena jelas batasannya. Nah, selain kelompok yang atau kumpulan yang merupakan himpunan, ada juga contoh lain kumpulan yang bukan merupakan himpunan. Misalnya kumpulan siswa di kelasmu yang berbadan tinggi. Nah, pengertian tinggi tidak jelas harus berapa senti batasannya, sehingga kumpulan ini tidak disebutkan sebagai himpunan atau dia bukan merupakan himpunan karena tidak jelas batasannya. Yang berikut lambang suatu himpunan. Ketentuan untuk memberi lambang suatu himpunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk nama himpunan digunakan huruf kapital, misalnya A kapital, B kapital, C kapital, dan seterusnya. Untuk penulisan anggota-anggota himpunan dibatasi oleh 2 kurung kurawal. Jadi untuk penulisan himpunan, kurungnya bukan kurung biasa tapi menggunakan kurung kurawal. Yang berikut, untuk memisahkan anggota yang satu dengan anggota yang lain digunakan tanda koma. Contohnya kalian bisa lihat pada gambar, contohnya kalian bisa lihat di slide ya. Yang berikut, menyatakan suatu himpunan. Ya, suatu himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, deskripsi adalah menyatakan suatu himpunan dengan kata-kata atau hanya menyebutkan sifat keanggotaannya saja. Contoh, B adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Cara yang kedua yaitu tabulasi atau roster, adalah menyatakan suatu himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya satu persatu. Untuk tabulasi sendiri kurang efektif digunakan apabila suatu himpunan memiliki banyak anggota atau anggotanya tidak dapat dihitung. Ya. Untuk contoh penulisan himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya, kalian bisa lihat di layar. Yang berikut, cara yang ketiga yaitu rule, menyatakan suatu himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Contoh,
K adalah himpunan X dengan X adalah bilangan prima kurang dari 15. Nah, penulisannya kalian bisa lihat di layar. Kemudian contoh lain, L adalah himpunan X dengan X bilangan bulat antara 2 dan 8. Kalian bisa lihat cara penulisannya juga di layar. Nah, untuk bilangan bulat antara 2 dan 8 dituliskan sebagai X lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 8. Yang berikut, anggota himpunan dan lambangnya. Untuk menyatakan suatu objek yang merupakan anggota suatu himpunan dilambangkan dengan tanda elemen. Kalian bisa lihat di situ tandanya, yang dibaca elemen dari atau anggota dari atau anggota saja. Sedangkan untuk menyatakan objek yang bukan anggota dari suatu himpunan dilambangkan dengan tanda elemen, kemudian digaris ya, digaris dari atas ke bawah. Ini tandanya kalian bisa lihat ya, tandanya kalian bisa lihat ini bukan elemen. Nah, banyak anggota suatu himpunan, misalnya anggota himpunan A, dapat dinyatakan dengan notasi atau dilambangkan dengan notasi N kecil dalam kurung A. Nah, dalam hal ini NA disebut bilangan kardinal dari A, yaitu bilangan yang menyatakan banyak anggota himpunan A. Jenis-jenis himpunan. Himpunan ada bermacam-macam, misalnya himpunan nol, himpunan kosong, himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, himpunan sama, himpunan ekivalen, dan himpunan semesta. Yang pertama, himpunan nol dan himpunan kosong. Himpunan nol adalah himpunan yang hanya memiliki satu anggota, yaitu nol. Himpunan nol dilambangkan dengan, kalian bisa lihat kurung kurawal, di dalamnya ada satu anggota yaitu nol. Contoh, himpunan bilangan caca yang anggotanya kurang dari 1. Nah, seperti kita ketahui bilangan caca itu dimulai dari 0. Berarti kalau himpunan bilangan caca yang anggotanya kurang dari 1, berarti hanya ada 1, yaitu 0. Sehingga himpunan bilangan caca yang anggotanya kurang dari 1 disebut sebagai himpunan 0. Yang berikut, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, berbeda dengan himpunan 0 tadi. Kalau himpunan 0 tadi dia memiliki satu anggota yaitu 0, sedangkan himpunan kosong dia tidak memiliki anggota sama sekali. Nah, himpunan kosong dilambangkan dengan kurung kurawal tanpa isi. Jadi kurung kurawal tidak ada isi di dalamnya ya. Kalau himpunan 0 tadi ada 0 di dalam kurung kurawal, sedangkan himpunan kosong dia tidak ada apa-apa di dalam kurung kurawal, hanya kurung kurawal saja. Atau kalian bisa lihat ini adalah lambang dari himpunan kosong. Nah, contoh dari himpunan kosong adalah himpunan nama hari dalam seminggu yang dimulai dengan huruf B. Nah, nama hari yang dimulai dengan huruf B tidak ada ya, berarti himpunan nama hari dalam seminggu yang dimulai dengan huruf B merupakan himpunan kosong. Kemudian himpunan bilangan negatif lebih dari 1. Seperti kita ketahui, bilangan negatif tidak mungkin lebih dari 1, sehingga dia juga merupakan himpunan kosong. Jenis yang berikut yaitu himpunan berhingga atau terhingga dan himpunan tak berhingga atau himpunan tidak terhingga. Nah, himpunan terhingga adalah himpunan yang banyak anggotanya dapat dihitung. Contoh, himpunan bilangan caca kurang dari 5, yaitu 0, 1, 2, 3 dan 4 dengan banyak anggotanya 5. Kemudian, himpunan tak berhingga atau tak terhingga adalah himpunan yang banyak anggotanya tidak dapat dihitung. Contoh, himpunan bilangan bulat
himpunan bilangan asli, himpunan bilangan caca. Jumlah anggotanya itu tidak bisa dihitung. Yang berikut, himpunan sama dan himpunan ekuivalen. Nah, himpunan A dan B dikatakan himpunan sama bila setiap anggota himpunan A dan himpunan B adalah sama. Ditulis A sama dengan B. Contoh, kalian bisa lihat contoh di situ. C adalah huruf penyusun kata dapur, yaitu ada huruf D, A, P, U, R. Sedangkan C adalah himpunan huruf penyusun kata pudar. Hurufnya sama juga ya, hanya susunannya yang berbeda. Tapi huruf yang menyusun kata dapur dan kata pudar itu sama, sehingga dikatakan himpunan C sama dengan himpunan D. Yang berikut, himpunan ekuivalen. Himpunan P dan himpunan Q dikatakan ekuivalen jika banyaknya anggota P sama dengan banyaknya anggota himpunan Q. Nah, himpunan ekuivalen ini berbeda dengan himpunan sama yang tadi. Kalau himpunan yang sama tadi berarti semuanya harus sama, baik jumlah anggotanya sama maupun anggota di dalamnya itu harus sama. Sedangkan himpunan ekuivalen itu banyak anggotanya sama, tetap walaupun anggota di dalamnya itu berbeda. Nanti kita lihat di contoh ya. Contoh di sini R sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, banyak anggota R itu 5. Sedangkan himpunan S A, I, U, E, O. Ya, tidak sama ya anggotanya. Yang R tadi 1, 2, 3, 4, 5. S itu A, I, U, E, O. Tapi banyak anggotanya sama, 5. Sama-sama 5. Karena banyak anggotanya sama, maka himpunan R dikatakan ekuivalen dengan himpunan S. Himpunan yang berikut, himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat seluruh anggota himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta disebut juga himpunan universum, yang dilambangkan dengan S kapital atau U kapital. Contoh, A adalah himpunan negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Berarti himpunan semesta dari A adalah S sama dengan himpunan bilangan bulat atau S sama dengan himpunan bilangan bulat kurang dari 3. Contoh lain lagi tadi, misalnya B kerbau, kuda, sapi. Berarti himpunan semestanya atau semesta pembicaraannya adalah S hewan berkaki 4. Yang berikut, himpunan bagian. Himpunan P dikatakan himpunan bagian dari Q jika setiap anggota himpunan P juga menjadi anggota himpunan Q. Dinotasikan dengan P subset Q atau P himpunan bagian dari Q. Lambangnya kalian bisa lihat di layar ya. Kemudian yang berikut, himpunan P dikatakan bukan himpunan bagian dari Q jika ada anggota himpunan P yang bukan anggota himpunan Q. Dinotasikan atau dilambangkan dengan P bukan himpunan bagian dari Q atau P bukan subset Q. Lambangnya kalian bisa lihat, atau notasinya kalian bisa lihat di layar. Menentukan banyaknya himpunan bagian. Coba kalian perhatikan cara menentukan banyak
himpunan bagian berikut ini. A, itu himpunan A yang pertama anggotanya 1. Banyak himpunan bagian dari A ada 2, yaitu 1 dan himpunan kosong. B sama dengan 1, 2. Banyak anggotanya itu ada 2, yaitu 1 dan 2. Sedangkan banyak himpunan bagian dari B itu ada 4, yaitu 1, 2, 1,2 dan himpunan kosong. C, itu banyak anggotanya ada 3, yaitu 1, 2, 3. Sedangkan banyak himpunan bagian dari C ada 8, yaitu 1, 2, 3, 1,2, 1,3, 2,3, 1,2,3 dan himpunan kosong. Nah, jika kalian perhatikan uraian di atas, diperoleh pernyataan sebagai berikut. Jika banyak anggota A atau himpunan A sama dengan 1, maka banyak himpunan bagiannya adalah 2 atau 2/1. Jika banyak anggota himpunan B ada 2, maka banyak himpunan bagiannya adalah 4 atau 2/2. Nah, jika banyak anggota himpunan C 3, maka banyak himpunan bagiannya adalah 8 atau 2/3. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut. Jika banyak anggota himpunan A adalah N kecil, dan banyak himpunan bagian dari A adalah N kapital, maka N kapital sama dengan 2/N kecil. Nah, atau banyak himpunan bagian dari suatu himpunan itu sama dengan 2 dipangkatkan banyak anggota himpunan. Yang berikut diagram Venn. Nah, salah satu cara menyajikan himpunan adalah dengan menggunakan diagram Venn. Nama ini diambil dari orang yang pertama kali memperkenalkannya, yaitu John Venn. Beliau adalah matematikawan Inggris yang hidup pada tahun 1834 sampai dengan 1923. Nah, pada diagram Venn, himpunan semesta biasanya dinyatakan dengan persegi panjang dan sudut kiri atas persegi panjang ditulis E atau U. Himpunan lain biasanya dinyatakan dengan lingkaran atau kurva tertutup sederhana. Dan setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan sebuah nokta atau titik, sedangkan nama anggotanya ditulis berdekatan dengan noktanya atau titiknya tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya tentang bentuk diagram Venn, perhatikan contoh berikut. Semesta atau himpunan semesta adalah A, B, C, D, dan E. Sedangkan ada himpunan A yang anggotanya terdiri dari B, D, E. Diagram Venn yang sesuai dengan himpunan tersebut adalah sebagai berikut. Ya, kalian bisa lihat di gambar. Semesta dilambangkan dengan gambar persegi. Kemudian himpunan A itu digambarkan dengan lingkaran atau kurva tertutup sederhana. Nah, untuk anggotanya dituliskan nokta, ditunjukkan dengan nokta atau titik, dan nama anggotanya di sebelah titik tersebut. Nah, kalian lihat di anggota A itu ada, di dalam kurva A itu ada B, D, dan E yang merupakan anggota dari himpunan A. Sedangkan
di luar, di perseginya itu terdapat tambahan anggota dari S yang tidak ada di A, sehingga digambarkan di luar, yaitu di bagian himpunan semestanya, yaitu A dan C. Yang berikut operasi-operasi pada himpunan. Untuk yang pertama, irisan. Irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Irisan antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda seperti kalian lihat pada gambar. Contoh soal. Himpunan A anggotanya A, B, C, D, dan E, sedangkan B anggotanya B, C, E, G, K. Maka A iris B itu kita lihat anggota yang sama atau anggota yang muncul di A dan juga muncul di B, yaitu B, C, dan E. Operasi yang berikut, operasi gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan himpunan B. Gabungan antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda, kalian bisa lihat tandanya di sini ya. Contoh soal. Masih dengan contoh yang sama, himpunan A terdiri dari anggota A, B, C, dan E, sedangkan himpunan B terdiri dari anggota B, C, E, G, K. Maka A gabung B itu sama dengan A, B, C, D, E, G, K. Untuk anggota yang sama pada gabungan itu dituliskan hanya sekali. Yang berikut, selisih. Selisih B adalah himpunan dari anggota A yang tidak memuat anggota B. Selisih antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda kurang ya. Contoh soal masih dengan soal yang sama, himpunan A, B, C, D, E. Sedangkan B, anggota himpunannya B, C, A, G, K. Maka A selisih B berarti anggota A yang tidak ada di B. Maka yang tidak ada di B yaitu A dan D. Dan yang terakhir, komplemen. Komplemen dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan universal atau semesta pembicaraan, kecuali anggota himpunan tersebut. Nah, komplemen dinotasikan dengan A pangkat C atau dibaca A komplemen ya. Contoh, A dengan anggota 1, 3, 5, 7, 9, S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka A komplemen berarti anggota S yang tidak ada di A, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, demikian penjelasan Ibu tentang materi himpunan. Di sini ada tugasnya 5 nomor. Bisa kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang Ibu berikan. Sekian perjumpaan kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.